Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dikumpulkan masyaallah di kajian yang mubarakah ini. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang mungkin kemarin sudah disampaikan. Dan kalau kemarin pematerinya dengan Ustaz Rizal. Nah sekarang alhamdulillah ada guru kita bersama dari Ustaz Fikri. Dan insyaallah kita mulai dari halaqah ini atau kajian ini dengan baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan alhamdulillah dari doa ini semoga Allah berikan kepahaman untuk kita semua, karena ini adalah suatu rezeki yang sangat besar. Meskipun sekarang kita dipersatukan di ruang taklim ini online, tetapi insya Allah tidak menyurutkan untuk kita terus bisa bermajelis ilmu. Dan yang sudah dikatakan oleh guru-guru kita semua, bahwa dalam bermajelis ilmu ini ada sebuah keberkahan, dan insya Allah ini akan menjadi jalan kebaikan. Ilmu ini adalah sebuah cahaya. Yang dulu kita saat lahir, kemudian saat kita tumbuh, kita termasuk ke dalam orang yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa. Dan ilmu ini datang menjadi sebuah cahaya yang menuntut kita ke jalan yang benar. Dan insya Allah tema di pagi hari ini kita akan membahas mengenai serumah tapi tak sakinah. Mengapa? Insya Allah ini adalah di part yang pertama, dan insya Allah kita diberikan nanti gambaran umum tentang keluarga yang sakinah itu seperti apa, dan semoga Allah berikan keberkahan di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan mulai dari halaqah ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini jamaah sudah hadir yang dirahmati Allah, dan pada Ustaz dipersilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bertemu bermuajahah. Saya doakan mudah-mudahan siapapun yang hadir pada majelis ini Allah karuniakan sakinah, ketenangan ya di dalam hatinya, di dalam keluarganya, di dalam segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mengkaji satu tema yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita, dan ini tema sepanjang masa ya. Karena pernikahan itu adalah sebuah ikatan suci yang akan kita jalani dari sejak akad sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari pernikahan adalah kita ingin mendapatkan sakinah atau kebahagiaan. Nah, di dalam berkeluarga, ini saya share screen ya, izin ya. Temanya serumah tapi tak sakinah. Pertanyaannya mengapa? Ini saya banyak dapat curhatan kasus dari keluarga-keluarga yang mengatakan, Ustadz, saya sudah menikah puluhan tahun ya,
Tapi rasanya saya belum mendapatkan kebahagiaan selama menikah. Ada yang rasanya Ustaz pengen pisah aja sama suami saya begitu ya. Kenapa? Saya nggak mendapatkan apa yang saya inginkan dalam berkeluarga. Ada juga yang sampai kemudian menggugat cerai, ya, menggugat cerai suaminya atau suami mentalak istrinya. Dan ini kasusnya banyak sekali. Saya coba perlihatkan. Ini kasus perceraian di negeri kita, di Indonesia. Tahun 2021 itu ada kurang lebih 447.743 kasus perceraian. Ya, hampir setengah juta kasus perceraian dalam 1 tahun. Ini jumlah yang sangat banyak. Dan penyebab terbesar dari perceraian itu adalah karena faktor pertengkaran dan perselisihan yang tidak pernah ada ujungnya, dan kemudian terjadi talak atau gugat cerai. Ini faktor penyebab terbesar, ya. Sehingga kita betul-betul penting ya untuk memahami kenapa sakinah itu bisa hilang dalam keluarga. Padahal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, berikan kepada kami ya anak-anak, istri yang soleh, yang solehah, yang bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan, menenteramkan hati. Ya, doa kita seperti itu. Tetapi faktanya, pada kenyataannya, banyak keluarga yang kemudian kehilangan sakinahnya. Kalau berkeluarga kemudian kita kehilangan sakinahnya, maka sebenarnya kita kehilangan esensi dari berkeluarga itu sendiri. Ya, oleh karena itu, kita akan bahas ya, mengapa ya banyak keluarga yang kehilangan sakinah. Yang pertama, tentu kita harus pahami dulu sakinah itu apa. Ya, sakinah itu apa? Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, sakinah itu bisa ditafsirkan melalui 2 ayat ini. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 240-248. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabuta fihi sakinah. Nah, dari kata sakinah di sini, yaitu ketika Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Ya, tabut di sini adalah tempat menyimpan kitab Taurat. Ya, tabut namanya. Dan di sini tabut ini dihubungkan dengan sakinah. Ya, artinya sakinah yang pertama artinya tempat yang tenang, nyaman, aman, dan kondusif bagi penyimpanan sesuatu. Maka diartikan sakinah ini sebagai tempat tinggal yang nyaman, yang tenang bagi kita. Maka kita tinggal serumah, ya, rumah ini harus menjadi tempat tinggal yang nyaman, yang menenteramkan, menenangkan. Makanya disebut sakinah. Dan sakinah ini terkait dengan tempat tinggal kita, rumah kita. Oleh karena itu, tujuan kita berumah tangga, hidup bersama ya di dalam satu rumah adalah untuk membangun sakinah. Yang kedua, sakinah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Fat ayat 4. Ya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, dialah Allah yang menurunkan sakinah atau ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Nah, di sini sakinah artinya ketenangan yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati seorang mukmin. Nah, sehingga sakinah ini menjadi tujuan terbesar kita di dalam berkeluarga. Ya. Satu, tempat tinggal kita, rumah kita, berkeluarga kita, bersama-sama kita selama mungkin berpuluh-puluh tahun. Ada yang sudah menikah 15 tahun, 20 tahun mungkin. Nah, ini harus memberikan ketenangan. Tempat tinggalnya harus menenangkan, harus tentram, harus nyaman. Juga
ketenangan itu harus hadir ke dalam hati-hati siapapun yang ada di dalam keluarga kita. Ya, kita, istri kita atau suami kita, anak-anak kita itu harus mendapatkan sakinah atau ketenangan. Ya. Tapi pada kenyataannya, ya banyak yang sudah tinggal ke rumah dan sudah kehilangan sebagian di antara sakinahnya. Ya. Oleh karena itu sekarang kita bahas apa sebenarnya penyebab-penyebab atau sumber-sumber masalah sehingga ya banyak kasus perceraian atau kalaupun tidak cerai berkeluarga tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya. Ya, ribut terus, bertengkar terus, ya berselisih terus, tidak pernah ada ujungnya gitu ya. Nah, ini juga persoalan yang banyak dialami oleh keluarga kita. Sebagian orang menganggap bahwa sumber utama dari hilangnya sakinah itu adalah adanya masalah. Ya, adanya masalah. Masalah itu apa? Masalah itu adalah segala sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita. Nah, jadi sebagian besar kadang-kadang mengkambing hitamkan masalah. Ustadz, saya nggak sakinah gara-gara suami saya. Suami saya bermasalah, ya gitu. Atau saya nggak bahagia Ustadz di rumah. Kenapa? Gaji suami saya nggak cocok dengan keinginan saya, gitu ya. Atau saya bermasalah di rumah Ustadz. Kenapa? Karena faktor rumahnya terlalu kecil atau rumahnya terlalu sempit, misalnya begitu ya. Sebagian orang mengkambing hitamkan segala sesuatu yang ada di luar kita. Atau bahkan sebagian, wah gara-gara BBM, gara-gara krisis moneter, maka ini berpengaruh kepada kebahagiaan keluarga kita. Atau ini gara-gara pihak ketiga, ya ada yang zolim, ada yang kemudian tidak suka dengan keluarga kita. Sebagian orang menganggap segala sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan itulah sumber masalah dalam keluarga. Contoh, seorang istri mengharapkan suami yang kaya, apalagi Bu, ganteng, betul tidak? Apalagi baik hati misalnya ya, perhatian, setia. Nah, itu harapan kita dalam berkeluarga kan. Nah, kenyataannya bagaimana? Nah, suami kita suka memberi harapannya, kenyataannya, nah lihat, kaya, ternyata banyak yang lebih kaya ya. Tidak sesuai dengan harapan kita. Ganteng, banyak kalau lihat sinetron lebih ganteng dari suami kita ya. Baik hati, wah boro-boro Ustaz. Perhatian, iya perhatian sama HP dan pekerjaan di kantor ya. Setia, banyak potensi selingkuh Ustaz di luar luar biasa. Ya, suka memberi, aduh boro-boro, pelit. Nah, ini menjadi sumber masalah yang kadang-kadang dikeluhkan oleh kita ya. Kenapa? Karena tidak cocok antara harapan dengan kenyataan. Atau dalam pekerjaan seorang suami ya, harapannya dapat kerjaan mudah, tugasnya sedikit, tempat kerjanya nyaman, gajinya besar, teman-temannya menyenangkan, solid ya, targetnya biasa-biasa. Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, kenyataannya ternyata kerjaannya susah ya, tugasnya sedikit dikasih terus tugas banyak. Tempatnya nyaman, ternyata panas, gerah, nggak enak, nggak nyaman ya. Gaji besar, boro-boro besar, saat nggak cukup, ini kadang-kadang kurang. Ya, teman-temannya bagaimana? Banyak konflik, ya, ada yang iri, dengki dan segala macam. Targetnya biasa, boro-boro biasa, Ustaz, targetnya tinggi. Nah, ketika ya kenyataan tidak sesuai dengan harapan, maka kemudian ini menjadi sumber masalah yang kadang-kadang ya menjadikan hilangnya sakinah ke dalam diri seseorang. Ya. Dan orang kemudian mengkambing hintakan apa yang ada di luar mereka. Padahal di dalam hidup ini akan selalu lebih banyak sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita dibandingkan dengan yang cocok dengan keinginan kita. Maka kalau hal-hal ini akan menjadi sumber hilangnya sakinah dalam keluarga kita, maka berat bagi kita untuk mendapatkan sakinah. Ustaz, saya tuh baru bahagia nanti kalau suami saya dapat bonus misalnya.
bonusnya belum tentu keluar, Bu. Ustaz, saya mau nanti bahagia kalau sudah punya mobil atau punya rumah sendiri misalnya. Masya Allah, belum tentu kita diberikan kendaraan, belum pasti kita punya rumah. Kenapa? Karena rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya mah bahagia kalau misalnya suami saya dapat pekerjaan yang lebih baik misalkan, atau dapat proyek misalnya gitu. Nah, itu tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin kebahagiaan. Karena apa? Apapun yang kita harapkan, kenyataannya selalu lebih banyak yang tidak cocok dengan keinginan kita. Ya, saya tanya aja ya, misalnya ibu-ibu yang hadir di sini. Kira-kira suaminya ini pilihan pertama atau pilihan keberapa ya ketika akan menikah? Kayaknya jarang yang pilihan pertama ya. Ya sih Ustaz, sebenarnya ada yang lain ya. Tapi ya gimana lah ya, dia yang datang kan. Gimana lagi ya sudah. Nggak sesuai. Suami kita saja tidak sesuai harapan kita. Jadi kalau kita ingin bahagia karena sesuatu itu harus selalu cocok dengan harapan kita, nggak akan pernah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Para suami juga sama kalau ditanya, coba itu istrinya itu pilihan keberapa? Pilihan pertama bukan? Kalau jujur pasti akan ngomong bukan Ustaz ya. Sekarang mah nggak berani aja karena depan istrinya masing-masing ya. Tapi kalau istrinya nggak ada, cerita. Sebenarnya banyak pilihannya Ustaz. Cuma masalahnya satu, cuma dia yang mau sama saya, kayak gitu. Yang lain sudah nggak mau. Ya, itulah realitanya. Oleh karena itu, kalau kita berharap sakinah, ya, dari segala sesuatu yang harus cocok dengan keinginan kita, maka tidak akan pernah kita mendapatkan sakinah, karena hidup itu adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Masalah itu akan selalu ada. Jadi orang-orang yang sakinah itu bukan orang-orang yang tanpa masalah. Justru bahkan sebagian keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang ditimpa, yang diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masalahnya berbeda-beda setiap keluarga. Ada yang diberikan masalah ekonomi, ya, ada yang diberikan masalah pada apa? Pada anaknya misalnya gitu, atau masalah pada pekerjaannya, macam-macam. Ya, setiap keluarga beda-beda masalah. Jadi sebenarnya sumber utama hilangnya sakinah itu adanya pada apa? Ini jawabannya ya. Jadi sumber utama hilangnya sakinah itu adalah pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi sumber utama yang menyebabkan kita tidak mendapatkan sakinah itu bukan suami kita, bukan pekerjaan, bukan masalah-masalah yang datang kepada kita. Yang paling menyebabkan hilangnya sakinah itu adalah diri kita masing-masing. Kitalah yang sebenarnya telah menghilangkan kebahagiaan itu, sakinah itu dalam diri kita. Apa yang terjadi kita pada diri kita itu sama sekali tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah sikap kita terhadap apa yang datang kepada kita. Masuk masjid, keluar masjid, sendal hilang, stres. Kalau kita tidak paham bagaimana mensikapi masalah, maka itu akan membuat kita menderita. Aduh Ustaz, itu sendalnya baru, mahal. Ya, belinya juga susah gitu kan, jarang bisa didapatkan. Ini dasar kurang ajar. Yang disalahkan siapa? Pencuri, ya. Padahal kalau kita coba berkaca kepada diri kita, Masya Allah, tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali buah dari perilaku kita. Kalau kita evaluasi, ya Allah, Masya Allah, boleh jadi sendal ini hilang. Itu adalah karena apa? Karena ada harta hak orang lain yang ada dalam harta kita. Mudah-mudahan dengan hilangnya sendal ini, hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih tenang menghadapi sikap
menghadapi masalah yang ada ketika ya kita bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, sekarang mulai hari ini ya kalau kita ingin mendapatkan sakinah dalam keluarga, maka fokus pada diri kita masing-masing. Karena sakinah itu fi qulubil mu'minin. Di dalam hati kita masing-masing Allah turunkan kepada hati kita masing-masing. Ya. Baik. Nah, ini penyebab ya sumber utama hilangnya sakinah. Apa Ustaz? 5 kurang. Biar gampang ya. 5 kurang. Apa aja Ustaz kurang yang ada dalam diri kita? Nah, inilah kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki agar kita bisa mendapatkan sakinah. Siapapun, mau istri, mau suami, ya, mau anak, ya, kalau pengen sakinah dalam hidupnya maka ya perbaiki kelima kekurangan kita. Ya, yang pertama apa? Yang pertama kurang ikhlas. Ini sumber paling besar penyebab kita nggak sakinah. Ya. Jadi sumber utama nggak sakinah itu bukan karena krisis ekonomi, tapi karena kita tidak ikhlas ya menerima situasi yang ada. Ya. Seorang istri ya, sudah dandan, pakai baju merah, kuning, hijau, biru, pakai jilbab, ya, keluar dari kamar, ketemu suami, harapannya pengen dipuji suami. Nah, begitu ketemu suami, kata suami, Masya Allah mama, eta merah, kuning, hijau kayak barongsai misalnya. Sakit hati. Ya, maka kita dandan bukan karena suami, dandan karena Allah Subhanahu wa taala. Penyebab orang tidak bahagia karena dia salah men-setting niat. Ya. Dia melayani, dia memasak, dia menyetrika, dia beres-beres rumah karena ingin dinilai atau dipuji oleh suami. Sehingga itu menjadi beban, menjadi sesuatu yang berat. Ya. Tetapi ketika itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka insya Allah kebahagiaan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya masak bukan karena suami. Saya masak karenamu ya. Kalau kemudian suami tidak makan, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah melakukan sesuatu yang engkau ridhoi. Karena memasak itu bagian dari ketaatan kita kepada suami. Dan ketaatan kepada suami itulah yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeluarga, punya suami, suami itu adalah ladang untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ridhonya suami. Maka jangan salah setting niat, ya. Jangan salah setting niat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, kemudian malaikat bertanya, "Ya Allah, adakah yang kau ciptakan yang lebih hebat daripada gunung?" Kata Allah, ada. Kira-kira apa ya, Bapak Ibu? Yang lebih hebat dari gunung. Ada yang tahu? Masya Allah, tidak usah dijawab ya. Biar saya yang jawab sendiri. Ya. Yang lebih hebat daripada gunung itu adalah besi. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang jawab dalam hatinya ya. Besi Ustaz. Oh, betul besi. Kenapa besi? Betapapun besarnya gunung, oleh namanya besi, itu hancur gunung. Dulu kalau kita ke Padalarang itu sering lihat ya gunung tinggi, gunung batu itu sekarang rata dengan tanah. Oleh besi, beko, ya kan? Luar biasa. Kemudian malaikat nanya lagi, ya Allah, adakah yang kau ciptakan yang lebih hebat daripada besi? Kata Allah ada. Kira-kira apa? Api. Betul. Ya. Betapapun kuatnya besi, oleh yang namanya api, kalau dipanaskan dalam suhu sekian derajat, itu besinya meleleh. Jadi jam tangan, jadi cincin, ya. Maka hebatnya api itu luar biasa. Kan malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah yang kau ciptakan yang lebih hebat daripada gunung, yang lebih dahsyat daripada besi, dan lebih luar biasa daripada api? Apa kira-kira ya?
Betul. Air, ya. Betapapun panasnya api, kalau disiram dengan air selesai, ya. Makanya kita lihat kalau ada kebakaran yang kita telepon apa? Pemadam kebakaran, yang dibawa apa? Air. Ya, inilah hebatnya air. Malaikat tanya lagi, ya Allah, adakah yang kau ciptakan yang lebih hebat daripada gunung, lebih dahsyat daripada besi, lebih luar biasa daripada api, dan lebih hebat daripada air? Nah, kira-kira apa ya lebih hebat daripada air? Betul, angin. Betapapun air di lautan begitu besar, begitu luas, oleh yang namanya air, oleh namanya angin, maaf, diombang-ambing itu ke utara, ke barat, ya, luar biasa. Itu luar biasanya angin. Jangankan angin puting beliung, jangankan angin topan. Kalau kita lagi kumpul keluarga, ada yang buang angin, itu juga bisa merobohkan kedudukan, ya. Ini siapa yang buang angin bisa bubar, ya. Itulah hebatnya angin. Masya Allah. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Allah, adakah yang kau ciptakan yang lebih hebat daripada semuanya? Dari gunung, dari api, dari besi, dari air, dan dari angin. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, apa ya Ustaz? Kayaknya udah habis semuanya, ya. Nah, di dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, yang lebih hebat dari semuanya adalah orang yang ketika tangan kanannya memberi dan tangan kirinya tidak mengetahui. Dialah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas inilah orang yang lebih hebat daripada seluruhnya. Dari gunung, dari api, dari besi, dari air, dan dari angin. Orang-orang yang ikhlas, dialah orang yang lebih kuat, yang lebih hebat. Dan karena keikhlasan itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan sakinah. Karena sakinah itu adalah haknya Allah yang menurunkan, maka orang-orang yang ikhlas, yang melakukan segala sesuatu, ya, di dalam berkeluarganya karena Allah, maka dialah yang berhak, ya, kemudian mendapatkan ketenangan, sakinah. Dalilnya mana Ustaz? Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma, farraqallahu alaihi amruh." Barang siapa yang niatnya segala sesuatu yang dilakukan dalam berkeluarga dan sebagainya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam yu'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya, ya. Tapi orang-orang, ya, wa man kanatil akhirati niyata, yang menjadikan Allah akhirat sebagai niat tujuan hidupnya, ya, maka jama'allahu lahu amrohu, maka Allah akan mengumpulkan, memudahkan segala urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan kemudian dia akan diberikan apa? Ketenangan di dalam rasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Wa ta'ahud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dengan merunduk hina. Jadi kunci yang pertama kalau kita ingin mendapatkan sakinah, maka kembalikan niat kita di dalam berkeluarga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sifat manusia ini terbatas, Bapak Ibu. Terbatas penglihatannya. Manusia ini egois, lebih memikirkan dirinya sendiri. Manusia ini sifat dasarnya bakhil, pelit, ya, banyak masalah, senang berkeluh kesah, ya. Kalaupun membalas balasannya tidak bisa adil memuaskan kita. Maka kalau kita berharap kepada manusia, kita tidak akan pernah menemukan kepuasan dan kebahagiaan, pasti selalu tidak cocok. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ini Maha Alim, Maha mengetahui, sempurna balasannya, Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga tidak akan menyia-nyiakan hambanya, ya. Maha Ghani, Maha Kaya, tidak butuh pada makhluknya, Maha Adil,
setiap apa yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kunci yang pertama adalah harus ikhlas, ya. Ada seorang ustadz ngisi khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, seperti biasa DKM-nya datang, Ustadz, ini sekedar uang transport buat Ustadz. Dikasih amplop. Kata Ustadznya, aduh terima kasih. Begitu keluar dari masjid, dia mau pulang, rumahnya di daerah Gede Bage. Sementara masjidnya itu ada di daerah Taman Sari. Begitu mengeluarkan dompet, Masya Allah, dia istighfar, ternyata dompetnya ketinggalan di rumah. Ya. Waduh, dompet ketinggalan di rumah. Oh, ingat, tadi DKM ngasih amplop, maka dibuka amplop. Masya Allah. Begitu dibuka amplopnya, ternyata bukan uang transport yang diberikan oleh DKM, ternyata DKM-nya salah. Yang diberikan ternyata bukan uang transport, tapi jadwal khutbah Jumat. Masya Allah. Ustaz ini istighfar, ya Allah. Boleh jadi selama tadi saya ceramah, saya tidak ikhlas niatnya karena engkau. Sehingga DKM salah ngasih uang transport. Bukannya uang transport, malah jadwal khutbah Jumat. Nah, karena Ustaz ini ya, evaluasi diri, kemudian dia bertekad, ya Allah, untuk menebus ini kesalahan, saya akan jalan kaki dari Taman Sari ke Ujung Berung, ya. Rumahnya di Ujung Berung. Maka dia jalan kaki sampai ke rumah, datang ke rumah tidak mengeluh, tidak mengeluh. Ustadz ini kemudian ambil air, masak air hangat, dicampurkan air dingin, dimasukkan kakinya sambil pijit-pijit, ya. Sambil pijit-pijit, sambil istighfar. Ya, boleh jadi ya Allah kurang ikhlas tadi selama saya ceramah di masjid. Masya Allah. Ketika sedang pijit-pijit, ada yang nelpon. Screening, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ustadz Anu, benar. Ustadz, mohon maaf. Boleh tahu saya nomor rekening Ustadz? Karena sedang capek, nggak banyak pikiran, maka disebutkan sekian. Ya. Sebelum Ustadz ini nanya, teleponnya sudah ditutup. Aduh, halo, ini dengan siapa? Sudah ditutup. Maka tidak lama kemudian ada SMS Ustadz, mohon maaf saya sudah mengirimkan sejumlah uang, mudah-mudahan cukup untuk biaya haji dan berikut perbekalan. Masya Allah. Ustadz ini tidak tahu ini siapa yang nelpon dan siapa yang tiba-tiba mentransfer sejumlah uang untuk biaya haji. Ya, karena tidak percaya, maka besoknya dicek. Ketika ternyata benar, ya. Ada yang mentransfer sejumlah uang dan uang itu cukup, ya, jumlahnya kurang lebih 35 juta. Pada saat itu cukup untuk berangkat haji berikut perbekalannya. Masya Allah. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian terjadi sampai Ustadz ini berangkat haji, pulang dari haji tidak pernah tahu siapa yang transfer, ya, sore dia telepon dan mengirim uang, tidak tahu, ya. Sampai dia dari haji tidak pernah tahu siapa yang mengirimkan uang. Masya Allah. Kira-kira kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membalas keikhlasannya. Ya. Ya. Boleh jadi ya kehilangan sesuatu, tetapi Allah berikan yang lebih baik. Karena apa? Buah dari keikhlasan. Ya. Jadi sing ikhlas Bu ya nerima suaminya, ibu ikhlas menerima suami ikhlas menerima istri. Apapun kekurangannya. Karena kalau ingin sakinah, nggak bisa kecuali harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menanamkan keikhlasan di dalam diri kita, suami kita, anak-anak kita, ya. Suami mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya.
memberikan nafkah kepada istri, ya, semata-mata kenapa? Bukan karena ingin harapan dipuji oleh istri atau disayangi oleh istri. Karena kalau ingin disayang oleh istri kurang terus gaji berapapun, betul tidak? Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah nanti akan merekatkan ya antara suami dengan istri. Ini yang pertama Bu ya, Pak. Jadi kalau ingin sakinah ya, yang pertama syaratnya adalah harus bisa mengatasi kekurangan yang pertama, yaitu kurang ikhlas. Itu sebabnya. Bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah dengan 5 cukup agar bahagia ya. Yang tadi yang menyebabkan menderita itu ada 5 ingin. 1 ingin dipuji, 2 ingin dihormati, 3 ingin dihargai, ingin diterima kasihi, dan ingin dibalas budi. Nah, ini penyebab utama ya kita menjadi menderita. Dan 5 cukup untuk obatnya apa? Cukup dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, cukup hanya mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, cukup dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan cukup dengan balasan dari Allah yaitu berupa surga. Ya. Maka kalau ini sudah tertanam dalam diri kita, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mendapatkan sakinah ya atau kebahagiaan. Nah, sebab yang kedua yang menyebabkan kita tidak bahagia, sudah Ustaz, saya sudah berusaha ikhlas ya, dan sudah berlatih untuk ikhlas. Alhamdulillah, Ustaz. Tapi kenapa ini masih belum bisa sakinah nih, belum bahagia, belum tenang ya. Nah, boleh jadi yang kedua ini sebabnya, yaitu kurang ilmu dan keterampilan. Karena ikhlas saja tidak cukup. Ya, harus pakai ilmu dan keterampilan. Ibu sudah ikhlas karena Allah. Suami nggak ke masjid. Saya karena Allah, Ustaz. Saya akan ingatkan suami saya karena suami saya tidak ke masjid. Ya, saya akan ingatkan karena Allah, Ustaz. Tapi nggak pakai ilmu, masalah, Bu, ya. Misalnya gimana? Misalnya cara ngingetinnya itu, Pak, itu sudah adzan maghrib, ya. Ayo cepat ke masjid, misalnya. Misalnya ya, tapi dengan apa? Dengan wajah yang tidak ramah, ya, dengan marah, misalkan itu ya, atau keluar kata-kata yang tidak pantas. Ya. Misalnya itu otak disimpan di mana, misalnya begitu ya. Pada suami atau suami juga kepada istri misalnya. Wah, tolong dong mikir sedikit misalnya, itu kata-katanya banyak nyelekit. Nah, ini juga masalah. Ya, sehingga ikhlas saja tidak cukup. Kalau kita ingin sakinah ya, maka sertai keluarga kita dengan ilmu. Ya, karena di dalam keluarga itu ya kita butuh ilmu untuk apa? Untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga. Orang itu stres karena apa? Karena ilmunya ada di bawah masalah. Ini masalah, ini ilmunya ada di bawah. Maka apa yang terjadi? Stres. Karena belum cukup ilmunya untuk bisa menyelesaikan masalah. Anak SD dikasih soal SMP. Stres. Ya, tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau ilmu kita di atas masalah, nah itulah yang membuat bahagia, membuat tenang. Ibu SMA kasih soal SD, ala Ustadz imah bari peureum dikerjakan ya. Kenapa? Karena ilmunya lebih tinggi daripada masalah. Maka keluarga-keluarga yang concern dengan ilmu, rajin ya ke majelis ilmu, meningkatkan ilmu setiap anggota keluarganya ya. Istrinya ikut taklim, suaminya ikut taklim, satu visi ya, senang dengan ilmu. Anak-anaknya juga diajak untuk ke majelis taklim, ya, diberikan ilmu yang cukup, disekolahkan ke pondok misalnya gitu, atau diajak ngaji ke masjid. Ya, diberikan ilmu, maka insya Allah ilmu itu yang akan membimbing keluarga untuk menjadi sakinah.
Ya, jadi nggak cukup ikhlas saja, ya harus dengan ilmu. Ya. Oleh karena itu, yang kedua yang harus dilakukan adalah ya tingkatkan semangat keluarga kita untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita melihat ya, kenapa sih banyak keluarga yang di dalamnya terjadi pertengkaran, perselisihan, ya ribut terus gitu ya. Ya boleh jadi apa? Boleh jadi karena ada perbedaan di dalam apa? Di dalam keilmuan yang ada di keluarga. Istrinya sudah hijrah, sudah rajin ke majelis ilmu, suaminya masih jarang nuntut ilmu. Nah, ini kadang-kadang persoalan yang jadi masalah di keluarga gitu ya. Sehingga istrinya sudah paham ya, sudah mengerti, sudah mengenal bagaimana konsep hidup ya, konsep yang benar, yang baik dalam berkeluarga, tapi suaminya masih jauh, masih duniawi misalnya. Ini masalah. Ya, oleh karena itu dua-duanya harus belajar, istrinya harus belajar, suaminya harus belajar ya. Harus rajin ke majelis ilmu. Dan ini Majelis Sakinah Solution, ini salah satu yang barangkali bisa menjembatani ini, bagaimana suami istri ini kemudian bisa belajar bersama-sama ya, kemudian meningkatkan ilmunya sehingga kita bisa mendapatkan sakinah dalam kehidupan kita. Ya Bu ya, siap. Yang ketiga, saya sudah ikhlas, mencoba ikhlas ya. Saya belajar juga Ustaz, ya, rajin hadir ke majelis taklim ya. Tapi kemudian masih belum tenang juga, masih sering cekcok dan sebagainya. Berarti ada yang ketiga yang kurang apa? Kurang sabar ya. Karena tidak cukup ikhlas saja, tidak cukup juga kemudian kita belajar, tetapi yang namanya sakinah, kebahagiaan itu harus dilatih dan itu butuh kesabaran ya. Dan sakinah itu hadir ya, buah dari kesabaran kita di dalam menghadapi masalah dan persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Bahkan malaikat ketika menyambut kita di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang diucapkan kepada kita? Salamun 'alaikum bima sabartum. Ya, keselamatan atas kalian, buah dari apa? Buah dari kesabaran. Ya, buah dari kesabaran di dalam menjalani persoalan-persoalan dalam hidup. Jadi kalau pengen sakinah, Bu, sabar ya. Suami tidur ngorok, gimana? Berat Ustaz. Kalau saya nggak bisa tidur kalau ada suami tidurnya ngorok misalnya begitu ya. Kalau itu tidak disikapi dengan kesabaran itu bisa jadi masalah besar ya. Padahal solusinya sederhana ya. Kalau suami tidurnya ngorok, gampang Bu. Pertama, ibu tidur sebelum suami tidur. Ya, jadi nggak akan kedengaran kan suara suaminya. Tapi susah Ustaz, perempuan tuh tidurnya biasanya setelah suaminya. Ya kalau begitu, ganti setiap suami ngorok, ya jadikan sebagai zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah juga itu Ustaz. Terus gimana ya? Udah pindah aja kamarnya Bu ya. Pindah kamar gitu. Selesai ya. Insya Allah. Tidak perlu dipersulit. Ya, permudah, jangan dipersulit. Ya. Nah, jadi sabar. Ya. Ada seorang suami, Ustaz, Masya Allah, istri saya itu luar biasa, Ustaz. Punya kecerdasan linguistik yang tinggi. Maksudnya gimana? Cerewet. Gitu. Kalau saya pulang kantor itu ngomong terus, Masya Allah, saya udah capek. Tapi segala diucapkan, segala dikomentari, Masya Allah. Jadi gimana? Ya gampang, sabar aja. Sabar. Satu, kalau kita sudah ikhlas karena Allah, kita sudah berusaha mensikapi dengan baik, dengan ilmu dan sebagainya. Ya, masih juga seperti itu. Maka kalau ingin dapat sakinah, harus sabar. Ya, harus sabar menghadapi istri yang cerewet.
Saya bilang, Pak, berapa lama sih kita menghadapi permasalahan seperti ya paling juga 20 tahun, 30 tahun ya. Nanti kalau sudah masuk surga itu nggak akan ada lagi istri yang cerewet itu, Pak. Yang ada adalah bidadari di surga. Masya Allah. Oh gitu ya Ustaz? Iya, bidadari di surga. Ya udah gitu, kalau gitu saya sabar aja Ustaz. Masya Allah. Jadi kunci yang ketiga agar kita sakinah adalah harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Gak bisa keluarga sakinah itu dibangun tanpa kesabaran. Ya. Kita aja mau bikin telur harus sabar, nggak bisa langsung dimakan. Ya. Buka langsung dimakan, tidak bisa. Dibuka dulu, ya, dikocok dulu, dikasih bumbu, masukin ke ketel, digoreng, ya. Setelah digoreng ditiriskan dulu, nggak bisa langsung dimakan, nggak ada yang instan. Maka keluarga yang sakinah itu keluarga yang dibangun di atas kesabaran. Ya, sabar aja. Selama ya apa yang kita lakukan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kesabaran itu akan berbuah sakinah. Bu, ketika kita mendaki gunung, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan setelah kita sampai di puncak gunung. Tapi untuk sampai di puncak gunung itu melalui proses perjuangan, ya. Tangga demi tangga kita naiki, kadang terinjak duri, ya, berat ya. Tapi begitu sudah sampai di atas, kita akan merasakan kebahagiaan di sana. Nah, itulah kesabaran. Buah dari kesabaran itu adalah sakinah, ya. Yang keempat, kalau kita ingin tahu penyebab kenapa sakinah itu hilang dalam keluarga adalah kurang syukur. Ikhlas sudah Ustaz, ke majelis ilmu rajin, ya, insya Allah kita sudah paham. Sabar sudah Ustaz, tapi masih belum sakinah juga. Oh, berarti yang keempat apa? Kurang syukur. Ya. Boleh jadi ya kebahagiaan itu tidak hadir karena kita kurang bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kurang terus ya, merasa apa yang diberikan oleh Allah itu kurang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat kepada kalian. Dan di antara nikmat yang Allah berikan apa? Sakinah, kebahagiaan. Maka syukuri apa yang sekarang ada dalam keluarga. Insya Allah kita akan lebih bahagia. Rumah masih ngontrak Ustadz, alhamdulillah bersyukur. Orang lain mah banyak yang belum punya rumah, ya, tinggal di emperan dan sebagainya. Rumahnya masih kecil Ustadz, alhamdulillah. Orang lain mah rumahnya ada yang lebih kecil, baru buka pintu sudah keluar lagi, ya. Ukuran berapa itu ya? Kecil sekali. Kita mah masih alhamdulillah punya kamar ya untuk tidur, harus ada ruang tamu, ada dapur, masya Allah. Ya, kita tidak bahagia karena kurang bersyukur saja. Ustadz, yang lain mah punya mobil, saya mah mau punya motor. Alhamdulillah. Coba kalau kita lihat orang lain mah jalan kaki, lihat yang pakai motor tuh, aduh, masya Allah. Ada yang pakai sepeda, karena nggak punya motor, digoes kemana-mana, luar biasa. Kita mau bisa punya motor, alhamdulillah. Maka semakin kita bersyukur, kan semakin bahagia. Ya. Hadis riwayat Ahmad, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Kalau kita tidak bisa bersyukur dengan yang kecil, maka kita tidak akan bisa bersyukur ya kepada sesuatu yang besar. Ya, oleh karena itu kalau ingin sakinah, Bapak Ibu, ya, harus lebih pandai bersyukur, ya. Sabar bagus. Tapi yang lebih sulit sebenarnya bukan sabar, tapi syukur. Karena banyak orang yang lulus dengan ujian sabar, tapi dia tidak lulus dengan ujian syukur. Ya. Ada satu keluarga keluar dari supermarket. Ya. Kemudian istri dan anaknya keluar duluan dari supermarket. Begitu keluar dari supermarket, dia lihat ada seorang pengemis. Tangannya begini.
ya, menunjukkan dia meminta sesuatu. Pengemis itu ibu dengan anaknya, ya. Maka ibu tadi yang keluar dari mall dengan membawa banyak belanjaan itu, kemudian dia mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang 2.000. Standar sedekah kan segitu ya Bu ya, 2.000 ya. Keluarkanlah sedekah 2.000. Dikasih sedekah 2.000, ibu sama anak pengemis itu dia ambil uangnya, tapi tangannya nggak diturunkan. Masih begini, seolah-olah dia mengatakan, kurang Bu, minta sedekahnya yang lebih banyak. Masya Allah. Ibu itu karena kesel sudah ngasih 2.000, masih berdiri di situ, masih minta. Akhirnya dia kemudian mengeluarkan isyarat tangan seperti ini, seolah-olah berkata, sudah, saya tidak akan ngasih tambahan lagi. Ya, tapi tetap ya pengemis itu tidak beranjak. Akhirnya ibu itu pergi ke tempat yang lain. Nah, bapaknya kemudian ya dia masuk ke ATM, dia ngambil uang. Begitu dia lihat angka di ATM itu dia tersenyum, Masya Allah ya. Setelah dipijit keluar uangnya, kemudian dia hendak menuju istrinya yang tadi keluar dari supermarket. Tapi yang dia temukan 2 pengemis tadi yang sedang meminta uang. Maka dia keluarkan uang 10.000, ya, diberikan kepada pengemis itu. Dan ketika pengemis itu menerima uang 10.000 itu, Masya Allah, kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah nak, sekarang kita bisa makan. Sekarang kita bisa makan. Masya Allah. Ternyata uang 2.000 itu tidak cukup untuk membeli makan. Dan ketika diberikan uang 10.000, barulah uang itu cukup untuk makan. Maka kemudian pengemis itu berterima kasih kepada bapak ini. Pak, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kami bisa makan. Masya Allah. Bapak ini mendengar ya ucapan ibu dan pengemis tadi. Kemudian ya dia menangis. Sampai ibunya datang. Kenapa Pak menangis? Kemudian bapak ini mengatakan, Bu, tadi Bapak datang ke ATM, ya. Lihat angka gaji Bapak di ATM, Masya Allah, ya, berlipat-lipat dari uang yang disedekahkan untuk wanita yang tadi meminta-minta di depan supermarket ini, Masya Allah. Tapi tidak ada satupun kalimat syukur yang keluar dari lisan ini ketika melihat apa? Melihat angka di ATM itu. Tapi ibu tadi hanya diberikan uang 10.000, 12.000 dengan yang tadi Bapak, dengan yang tadi Ibu berikan. Keluar ungkapan rasa syukur yang berlipat dari lisanmu. Hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya siapa yang lebih layak mendapatkan surganya Allah karena syukurnya? Kita diberikan nikmat yang banyak, tidak ada satupun ya kalimat syukur yang kemudian keluar dari lisan kita. Tapi pengemis ini, Masya Allah, meskipun hanya diberikan uang 10.000, tapi dari lisannya keluar kalimat ya rasa syukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka sakinah itu bukan dari melimpahnya harta, tapi dari seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin sakinah ya, pandailah bersyukur ya. Syukuri suami ya dengan segala kekurangannya ya. Karena tidak akan ada yang sempurna. Meskipun kita berharap suami yang segalanya sempurna. Suami yang perhatian, suami yang pandai memuji istrinya, suami yang bisa memberikan apa yang diberikan keinginan istrinya ya. Idealnya seperti itu. Tetapi dengan kita bersyukur, yang penting suami kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kurang, yang belum bisa kita dapatkan dari suami kita, insya Allah akan kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti ya. Terus bersyukur. Baik, yang terakhir, sebab yang terakhir kenapa sakinah itu hilang dalam keluarga kita, ini penyebab terbesarnya apa? Kurang taat. Sabar sudah, syukur sudah, ikhlas sudah, cari ilmu sudah, masih belum tenang juga. Ini penyebab terakhir apa? Kurang taat. Ya. Kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sakinah itu ke dalam hati kita. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan sakinah dalam keluarga kita, pastikan keluarga kita menjadi keluarga yang taat, ya. Salat 5 waktu di masjid, baca Al-Qur'an, ya, menjadi penghafal Al-Qur'an. Jadikan keluarga kita dekat dengan Al-Qur'an. Nah, insya Allah Al-Qur'an akan memberikan sakinah ke dalam keluarga kita. Rajin sedekah, ya. Kalau perlu latih anak-anak kita ngisi kenceleng di rumah, ya. Latihan 5.000, 10.000, ya, isi kenceleng ya. Kemudian salurkan ya ke lembaga-lembaga yang membutuhkan. Ini latihan. Latihan untuk apa? Untuk melatih ketaatan anak-anak kita di dalam bersedekah, ya. Insyaallah. Nah, ini penyebab yang terakhir. Ya, dalilnya apa, Ustaz? Ya, Abu Hazim dalam Hilyatul Auliya, salah seorang tabi'in, dia berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah." Jadi segala kenikmatan yang tidak membuat ya kita taat kepada Allah, maka dia akan berubah menjadi musibah. Nah, itulah kenapa keluarga kita tidak sakinah, karena sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmatnya tidak digunakan untuk mendekat, untuk taat kepada Allah. Nah, itu bisa jadi menjadi musibah bagi kita. Ya. Ya, ada seorang satpam, ya. Dia sudah hampir cerai sama istrinya, sudah pisah rumah gitu. Ustaz, bagaimana ini, berat masalah saya, ya. Istri saya tuh nggak bisa mengerti apa yang saya inginkan, ribut terus kalau di rumah, ya, nggak selesai-selesai. Ya, gimana Ustaz, ada solusi tidak? Ya, kemudian Ustaznya nanya, Bapak kerjanya apa? Saya satpam Ustaz. Kerjanya jam berapa? Kadang-kadang saya masuk habis maghrib Ustaz, kalau shift malam. Pulang jam 4 malam. Setelah itu saya pulang, saya tidur Ustaz. Jadi sholat subuhnya kapan? Sholat subuhnya digabung dengan sholat duha. Masya Allah. Ya, itu sudah berapa lama dilakukan? Ya, selama saya kerja begitu Ustaz. Karena capek, seringkali saya sholat subuhnya terlewat. Ya, maka kata Ustaz ini, Pak, udah nggak usah diurusin dulu istrinya. Sekarang perbaiki sholat subuhnya aja. Ya, 40 hari jangan ketinggalan sholat subuh. Maka diperbaiki itu 40 hari. Ya, sholat subuhnya tidak telat, meskipun ngantuk-ngantuk dia berangkat ke masjid. Ya, kalau putus 1 hari itu mulai dari 1 lagi. Jadi misalkan setelah 5 hari putus, mulai dari pertama lagi. Masya Allah. Di hari ke-40 itu istrinya datang. Dan kemudian dengan pertolongan Allah, keluarganya akur kembali. Ya, Masya Allah. Ya. Allah yang membukakan hati. Allah yang membukakan hati. Oleh karena itu, maka kalau ingin sakinah, ya, kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 5 kurang sumber utama yang menyebabkan kemudian keluarga menjadi tidak sakinah meskipun kita tinggal serumah. Ya, ulangi Bu ya. Pertama, kurang apa? Kurang ikhlas. 2, kurang ilmu. 3, kurang sabar, ya. Sudah sabar. Yang keempat, kurang syukur. Dan yang kelima, kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amalkan ya 5 kurang ini, ya, perbaiki 5 kurang ini. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita dihadirkan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sementara saya kembalikan kepada MC Kang Dion. Silakan. Dan tadi yang mana catat dan yang dapat bersama
bahasanya. Yang pertama ini bisa katakan dan sebelum kita ditutup dari pertanyaan, insya Allah dibuka dua pertanyaan. Silakan atau misalkan dan kita sambil menunggu pertanyaan tadi ya juga ini adalah pada harapan kita sering tapi ini akan baik ibu sekalian dan bapak sekalian, apakah ada pertanyaan akan disampaikan? Dari Majelis Ilmu ini sebenarnya sangat disayangkan ya kalau tidak ada yang bertanya. Jadi apa namanya? Ini kesempatan yang sangat baik seperti itu. Dan bagi yang ingin konsultasi masalah keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya boleh? Ini suaranya kok betul-betul suara saya terima bagus nggak? Assalamualaikum Pak Beni. Assalamualaikum Pak Beni. Ya. Bisa diterima dengan bagus? Bisa. Oh, alhamdulillah. Baik. Jadi yang ingin jadi saya concernnya begini. Seingat saya itu ada ayat yang menyatakan bahwa istri dan anakmu akan menjadi musuhmu, kan begitu di akhirat kelak lah gitu. Jadi mohon penjelasan mengenai ayat ini, apakah pemahamannya, pengertiannya itu bahwa bila kita tidak ikhlas, tidak dan segala macam menjadi kekurangan tadi ya, 5 kekurangan tadi, itu akan menyebabkan justru keluarga itulah menjadi musuh utama bagi kita selain orang lain. Jadi justru yang sering berinteraksi itu adalah keluarga kita kan gitu, istri dan anak kan gitu. Jadi perseteruan di pengadilan yang adil di akhirat kelak itu adalah perseteruan antara suami, istri, dan anak. Begitu. Apakah begitu pemahamannya atau bagaimana? Jadi dan bagaimana kita bisa menyampaikan kekhawatiran ini kepada keluarga kita kan ku anfusakum wa ahlikum naro kan gitu, jagalah istri dan anak-anakmu dari keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka kan begitu. Ini karena adanya begitu, adanya ayat menyampaikan bahwa
anak-anak dan hartamu. Anak-anak atau hartamu, istri, anak-anak dan hartamu itu akan menjadi musuhmu. Karena di sana kita semua tidak akan saling mau membantu di saat pengadilan yang maha adil itu. Suaranya kok begitu ya? Kang Dio suaranya mungkin di itu mic-nya di ya, Kang Dio dimatiin dulu. Kang Dio dimatiin dulu. Di offin dulu Kang Dio. Oke. Nah, jadi begitu. Ada ayat menyatakan bahwa harta, anak, istrimu akan jadi musuhmu. Dan juga pada waktu di akhir kelak ada saat-saat di mana setiap manusia, setiap diri itu tidak akan mengenal apakah itu istri, anak, bapak atau segala macam gitu, tidak akan mengenal, tidak mau saling kenal karena takut pahalanya diambil kan gitu. Dan seperti kita ketahui, hubungan yang paling sering di dunia ini adalah keluarga. Jadi perseteruan di pengadilan Allah yang paling besar itu adalah perseteruan terkait masalah keluarga kan gitu. Di keluarga itulah minta keadilan kepada Allah kan gitu. Bagaimana itu Ustaz Urus? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah berikhtiar ya untuk membangun keluarga yang soleh, keluarga sakinah, tetapi ya kemudian juga ada banyak keluarga yang justru istrinya, anaknya kemudian menjadi ujian ya buat suaminya. Ada juga yang kebalikannya, jadi istrinya soleh, ya, suaminya bermasalah. Ya, maka keluarga itu kan ada empat tipe ya. Fid dunya wal akhirah. Keluarga yang di dua bersama-sama satu rumah, tapi di akhirat berpisah. Ya, di akhirat bersama-sama. Ada fid dunya wala fil akhirah. Di dunianya bareng-bareng, di akhiratnya berpisah. Ya. Ada juga yang wala fid dunya wala fil akhirah. Ya, di dunianya tidak punya keluarga, di akhirat juga tidak punya keluarga. Itu orang-orang yang fasik, orang-orang kufur kepada Allah, tidak punya keluarga di dunia, di akhirat juga masuk neraka. Nah, kita tentu berharap mendapatkan keluarga fid dunya wal akhirah, ya, di dunia dan di akhirat. Maka figur keluarga itu sebagaimana yang didoakan di dalam salat kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka contoh keluarga yang terbaik itu adalah contoh keluarga Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena mereka bersama-sama di dunia dan di akhirat bersama-sama. Ya, jadi tentu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh anggota keluarga kita ketika kita sudah melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya, mendakwahi istrinya, ya. Tetapi kemudian ketika anaknya ya tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau memeluk ya agama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh alaihissalam kemudian terbebas dari hisabnya. Ya, kenapa? Karena sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya. Ya, tapi hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah ikhtiar.
ya, ikhlas, harus punya ilmu, harus syukur, harus sabar, harus taat. Ini ikhtiar setiap pribadi kita untuk mendapatkan sakinah. Ya, tetapi kemudian hidayah itu tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa kemudian memaksakan hidayah atau memberikan hidayah kepada manusia. Hatta paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang setiap hari membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya ya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Ya, tentu ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk mendapatkan keluarga yang sakinah. Ya, kita berdoa, berharap, meminta kepada Allah agar seluruh anggota keluarga kita bersama-sama di surga. Makanya di surga itu ada yang disebut dengan surga Aden. Surga Aden itu kalau di hotel mungkin family suite. Jadi tempat di mana kita bisa berkumpul dengan anggota keluarga kita. Bahkan seorang ayah yang soleh, dia bisa mengangkat derajat anaknya, keturunan-keturunannya, ya, pada derajat yang tinggi sebagaimana derajat dirinya, tanpa mengurangi derajat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau anak itu sebagai ujian, iya benar. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, ya kan? Ya, oleh Allah diberikan indah pandangan kepada kita terhadap apa? Terhadap wanita, ya, dan terhadap anak-anak dan keturunan kita. Jadi mereka bisa menjadi ujian bagi kita, tapi kalau kita lulus ya dengan ujian ini, ya insya Allah kita akan mendapatkan buahnya, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Makanya tidak mudah mendidik anak ini ya. Makanya kalimatnya juga oleh Allah bukan wasbir, bukan hanya wasbir, ya, tetapi wastobir. Artinya dengan kesabaran yang berlipat-lipat untuk kemudian kita mendidik anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, ya, untuk kemudian bersama-sama menuju jalan, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi ya ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk apa? Untuk berikhtiar semaksimal mungkin agar keluarga kita bersama-sama masuk surga. Begitu Pak Beni ya. Jazakallah khairan. Insyaallah. Pak Ian. Satu pertanyaan, tetapi bisa apa? Menjawab dari semua daripada masalah-masalah yang terjadi. Masya Allah. Dan ini adalah di sesi terakhir karena waktu sudah jam 11.28 mendekati waktu zuhur. Insya Allah akan dibacakan kesimpulan dan akhir sesi oleh Ustaz. Ustaz, silakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua menginginkan keluarga yang sakinah, ya. Tetapi pada kenyataannya tidak semudah tentu yang dibayangkan. Dan sekarang kita belajar bahwa kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar kita, tetapi sakinah, kebahagiaan itu adalah buah dari ikhtiar kita, dan itu ada pada hati kita masing-masing ya. Oleh karena itu maka ada 5 kurang tadi. 1, kurang ikhlas, itu penyebab tidak sakinah. Yang kedua, kurang ilmu. Yang ketiga, kurang sabar. Yang keempat, kurang syukur. Dan yang kelima, kurang taat. Ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 5 kekurangan itu, dan mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita ya untuk bisa mendapatkan sakinah sebagaimana yang Allah janjikan, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani.
Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menurunkan kebahagiaan ke dalam hati kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semuanya di surganya Allah, di surga Adan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Ya. Jazakallahu khairan katsira wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir sebelum Anda tutup, jadi bagi yang ingin konsultasi masalah keluarga Sakinah Solution, bisa dikirim ke grup yang sudah Ibu dan Bapak bergabung, atau Japri Admin, atau hadir langsung ke kantor LTI di Jalan Pahlawan 64 Bandung. Dan LTI juga menyelenggarakan program Umroh Backpacker Itikaf Ramadan, yang tadi mungkin di awal, video di awal, dan Masya Allah ini menjadi satu cita-cita juga buat kita semua bisa saum 10 terakhir di bulan Ramadan, kemudian umroh reguler, kemudian wisata halal Aqsa, Turki, Mesir, dan lain-lain. Dan kami juga di LTI mengadakan pendidikan tahsin, tahfiz, talaki, dan bahasa Arab, dan daurah-daurah lainnya. Dan insya Allah program ini terus berjalan, dan nanti silahkan dicek kembali dari media sosialnya, di Instagram, Facebook, atau misalkan bisa japri ke admin. Dan insya Allah informasinya akan diberikan. Dan insya Allah itu dia akhir dari perjumpaan kita, dan insya Allah pekan depan kita akan berjumpa kembali dengan materi yang berbeda. Tetapi ini masih part 1, nanti akan ada part 2, part 3, dan seterusnya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.